Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa nafsi taqwallah faqad fazal muttaqun. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Maka dia merasa takut dan belum siap pulang ke akhirat. Hal ini dibolehkan asal ketakutannya itu karena masih merasa banyak dosa yang belum terampuni atau nilai-nilai ibadahnya yang masih banyak kekurangan, sehingga ia berusaha memperbaiki segala kekurangannya. Tetapi bagi orang yang telah mencapai puncaknya cinta kepada Allah, kematian itu menjadi dambaan baginya. Karena ia menganggap dunia ini kotor, dunia ini penuh fitnah, ia tetap tergiur. Ia tidak tergiur sama sekali yang dicintai hanya Allah. Ia tidak tergiur sama sekali dengan dunia, kemegahan dunia, tapi yang dicintai kepada Allah. Dan dia telah siap dengan bekal, dengan amal soleh nanti ke akhirat. Yang kedua, mendahulukan apa yang dicintai Allah daripada yang ia cintai. Ketika seseorang hendak melakukan sesuatu perbuatan, maka yang harus direnungkan terlebih dahulu adalah apakah yang akan dilakukan itu diridhoi oleh Allah apa tidak. Bagi orang yang mencintai Allah pasti lebih memilih perbuatan yang disenangi Allah, meskipun bertolak belakang dengan keinginannya atau ajakan hawa nafsunya, karena ia tahu balasannya adalah surga. Sebagaimana janji Allah, wa man khafa maqama rabbahu wa na'a nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Dan adapun orang-orang yang takut kepada kebesaran Allah dan menahan diri dari keinginan hawa nafsunya, maka sesungguhnya surgalah tempat tinggal mereka. Nabi SAW juga bersabda, al-kaisu man dana nafsahu wa 'amila ba'dal mauti wal aziz man atba'a nafsahu hawaha wa tamana 'ala Allah. Orang yang cerdik, orang yang cerdas adalah orang yang menundukkan hawa nafsunya dan beramal untuk hidup sesudah mati. Dan orang yang dungu, orang yang bodoh adalah orang yang menuruti hawa nafsunya dan menerapkan dan mengharapkan sesuatu angan-angan kosong kepada Allah. Karena orang kalau sudah mati, setelah mati ini hanya dua, apakah kita masuk surga ataukah kita masuk neraka. Kalau amal perbuatan yang baik lebih berat, maka akan masuk surga. Tapi kalau amal perbuatannya yang baik itu ringan dan lebih berat, yang jahat atau yang dosanya, maka dia akan masuk neraka. Yang ketiga tandanya cinta kepada Allah yaitu selalu berzikir kepada Allah, selalu ingat kepada Allah. Orang yang mencintai Allah, lisannya selalu basah, selalu basah dengan zikir kepada Allah. Sedangkan hatinya tak pernah sunyi dari mengingat Allah. Seperti halnya kita jumpai dalam pergaulan sehari-hari, orang yang mencintai saudaranya sesama muslim tentu akan lebih banyak mengingat dan menyebutkan, bahkan dengan hal-hal yang ada kaitannya dengan orang yang mencintainya, ia tak akan lupa. Demikian juga orang yang mencintai Allah, ia selalu menyebutnya dan mengingat kebesarannya, mengingat kekuasaannya. Ia juga orang yang mencintai Al-Quran dan mencintai Rasulullah Muhammad SAW. Allah berfirman, "Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim." Katakanlah, jika kamu benar-benar mencintai Allah, ikutilah aku. Niscaya Allah mengasihi dan mengampuni dosa-dosamu. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Oleh karena itu, jamaah rahimakumullah, Allah mengingatkan ala bidzikrillah tatma'innul qulub. Ingat zikir kepada Allah, ingat kepada Allah akan menenangkan hati.
Jadi cari ketenangan, jangan ke paranormal atau tempat rekreasi atau psikiater, tapi berzikir kepada Allah. Baca subhanallah, alhamdulillah, Allah akbar. Banyak berzikir kepada Allah, baca Al-Quran. Oleh karena itu jamaah Rasulullah ada kata Arab, man ahabba ila syai'in kasura dzikru. Barang siapa yang mencintai sesuatu, maka banyak diingatnya, maka banyak disebutnya. Cinta pada istri banyak disebut, cinta pada anak banyak disebutnya anak, cinta pada cucu banyak disebutnya cucu. Begitu juga cinta kepada Allah, banyak diingatnya Allah, banyak zikir, banyak menyebutkan Allah. Begitu juga cinta pada Rasulullah SAW, selalu mengikuti sunnah-sunnah Rasulullah, ikhlas kepada Rasulullah, banyak baca sholawat, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Perbanyak baca sholawat, tandanya orang cinta kepada Rasulullah, tandanya cinta kepada Allah, banyak zikir kepada Allah. Yang keempat, senang menyendiri untuk tafakkur, munajat, mentelaah kitab-kitab Allah, yaitu Al-Quran Karim dan sholat tahajud. Jamaah rahimahullah, jika hati seseorang dipenuhi cinta kepada Allah, maka ia akan berusaha membangun komunikasi batin dengan Allah melalui media tafakkur, yaitu berpikir tentang tanda-tanda kekuasaan Allah, baik yang terpampang di alam semesta yang luas atau ayatul kauniyah, maupun yang tersurat dalam Al-Quran atau ayatul kauniyah. Ia juga tidak melewatkan waktu tengah malam untuk munajat dan sholat tahajud. Semua itu dia lakukan untuk mencapai kebahagiaan dan kenikmatan hati, ada dasar cinta sejati kepada Allah, serta meraih derajat terpuji di sisi Allah, sebagaimana yang dijelaskan dalam Al-Quran, wa minal laili fatahajjat bin nafilah nafilatan laka asyaka rabbuka maqaman mahmuda. Dan pada sebagian malam hari bersembahyanglah, tahajud kamu sebagai suatu ibadah tambahan bagimu. Mudah-mudahan Allah mengangkat kamu ke tempat yang terpuji. Yang kelima, rela berkorban untuk yang dicintainya. Mencintai Allah melahirkan sikap rela berkorban, karena berkorban adalah konsekuensi dari rasa cinta kepada sesuatu. Cinta kepada keluarga berarti kita harus siap berkorban apa saja yang kita miliki untuk keluarga. Apalagi cinta kepada Allah berarti kita harus siap berkorban untuk membela syariat agama Allah, baik harta maupun jiwanya maupun nyawanya. Oleh karena itu jamaah rahimakumullah, dalam Al-Quran disebutkan wa minan nasi mayyasri nafsahu wa amaratillah wallahu raufum bil ibad. Dan di antara manusia ada orang yang mengorbankan dirinya karena mencari keridhaan Allah, dan Allah Maha Penyantun kepada hamba-hambanya. Jamaah rahimakumullah, apa yang menjadi alasan seorang enggan berkorban di jalan Allah? Padahal apapun yang kita miliki, termasuk nyawa, hakikatnya adalah milik Allah. Kita hanya mempunyai hak pakai. Dan yang harus kita pahami bahwa apa yang kita korbankan semata-mata hanya mencari ridho Allah, bukan untuk tujuan lain. Bagi orang yang mukmin, berkorban di jalan Allah adalah ukuran umum untuk mengetahui kadar keimanan seseorang. Bagaimana ia dikatakan mukmin sejati bila rumahnya bagus dan mewah, sementara rumah-rumah ibadah Allah, masjid-masjid terbengkalai, musola terbengkalai, tidak terurus. Maka ia tetap dikatakan orang beriman ketika ia menghambur-hamburkan uang, sementara masih banyak orang miskin dan anak-anak yatim yang butuh bantuan. Wujud cinta kepada Allah adalah rela berkorban apa saja yang ia miliki, berkorban, infak, sedekah dan lain sebagainya. Jamaah rahimakumullah, yang keenam adalah merahasiakan cintanya. Kebenaran cinta kepada Allah tidak mesti harus dikatakan cinta, tidak terukur dengan manisnya kata-kata, tetapi dibuktikan dengan amal perbuatan nyata, dengan perbuatan amal soleh. Bahkan kecintaan yang diobral, diberitahukan kepada setiap orang, pertanda ia masih ragu dengan kecintaannya itu sendiri. Apalagi kecintaan kepada Allah, bila selalu diberitahukan kepada setiap orang,
kita takut akan kemasukan riya atau kemasukan pamer atau sombong, yang dengan begitu serta-merta akan menghapus semua bentuk pengakuan cinta tersebut. Cinta kepada Allah harus dirawat dalam hati dan dinyatakan dalam realisasi takwa yang sebenarnya dengan realisasi amal soleh. Hadirin jamaah rahimakumullah, setelah kita mengetahui tanda-tanda dan ukuran cinta kepada Allah, mungkin di antara kita ada menganggap berat untuk meraihnya, tapi sebenarnya tanda-tanda yang disebutkan adalah implementasi dari iman kita kepada Allah. Dengan mengetahui tanda-tanda tersebut, kita menjadi tahu seberapa wujud cinta kita kepada Allah. Mungkin sebagian sudah kita terapkan, lalu bagaimana dengan bagian-bagian yang lain? Oleh karena itu, berusahalah untuk meraihnya, karena kecintaan kepada Allah adalah realisasi dari keimanan yang menjadi hak Allah, merupakan keimanan, realisasi keimanan yang menjadi hak Allah. Dan apabila akar iman telah tertanam kuat dalam hati, maka ia berpengaruh dalam jiwa dan seluruh aspek kehidupan. Dan ini yang adalah kisah sahabat Aisyah yang diriwayatkan oleh Tabrani dan Al-Bazzar. Suatu hari ketika Rasulullah SAW berada di tengah-tengah sahabatnya, beliau bertanya kepada sahabat Aisyah, "Hai Aisyah, bagaimana keadaanmu?" Maka Aisyah menjawab, "Aku telah menjadi orang yang beriman secara hak atau benar." Rasulullah bertanya kepadanya, "Setiap yang hak memiliki hakikat, maka apa hakikat imanmu, Aisyah?" Aisyah menjawab, "Jiwaku telah tumpul dari menikmati dunia. Bagiku sama saja antara emas dengan debu atau tanah. Dan seakan-akan aku melihat ahli neraka di neraka sedang disiksa. Seakan aku melihat arus Tuhanku dengan jelas. Untuk itu aku begadang pada malamku dan meraih kehidupan yang barokah, manfaat, husnul khotimah, serta mendapatkan predikat ahli surga di akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu fi wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa yakum bima fi minal ayati wa dhikril hakim wa qurra bi anta khairur rahim.